kasih sesakit-sakitnya kepada gitu ya. Amang Matanari, Karena saya datang. mau bertanya ini dulu. Keberadaan daripada marga Matanari yang mengaku daripada keturunan si Raja Uluan boleh dijelaskan secara secara singkat? Ya artinya itu tadi yang disampaikan di awal bahwa ada hubungan kekerabatan antara si Hotang dengan Matanari yang dimaknai ketika ada beberapa apa namanya responden yang menyebutkan ketika melakukan riset di beberapa pihak gitu ya, menyebutkan bahwa Sada Dohami Matanari, kami Sada Dohami Dohot si Hotang. Sada itu artinya bukanlah keturunan si Hotang, gitu ya. Jadi memang ada hubungan yang terjalin antara Matanari dengan si Hotang karena si Hotang datang ke eh, kampung kita. Begitu. Oke, Jadi sebelum jelas Kamang itu Zulkarnain yang menjadi Berutu kekeliruannya. sebelum Kamang Zulkarnain Berutu dan Kamang LTBN, nanti saya inikan dulu supaya ada datanya yang mau kita diskusikan. Kira-kira menurut daripada Amang Coci Matanari, apa yang membuat pergeseran sejarah bahwa sebelumnya Matanari masih ikut dalam kegiatan acara adat yang dilakukan Silai Sabungan dan setelah acara berikutnya marga Matanari tidak lagi diikutkan? Apa kira-kira penyebab yang menurut orang Amang itu sehingga Silai Sabungan tidak lagi memanggil Matanari sebagai tulang? Itu yang saya sebutkan tadi. Salah satu yang menjadi pemicu saya kira adalah hubungannya dengan si Hotang. Itu satu. Kedua, saya harus katakan bahwa ini juga aspek politis di masa itu. Gitu ya. Salah satu tokoh mungkin saya nggak tahu bahwa tokoh Padang Batanghari saat itu, kalau menurut ayah saya ini, saya ingat betul yang disampaikan ini, bahwa salah satu tokoh besar juga waktu itu adalah marga Padang Batanghari di kebudayaan waktu itu memang juga berkecimpung di Kecamatan Sumbul. Boleh jadi ini sebagai salah satu proses yang sampai menuju ke sana. Kalau tidak salah saya tidak harus sebut nama ya. Cikalale Pongpong gitu ya. Jadi itu salah satu fenomena yang boleh jadi apa ya, menjadi pemicu. Jadi ada aspek politis yang saya katakan tadi. Ketiga ya, bukan kedua lagi. Ketiga, beberapa Matanari memang harus kami akui punya apa namanya ya, kecenderungan boleh jadi ini karena asimilasi budaya. Hampir kalau 50 tahun terakhir ini Matanari itu memang hampir sebagian besar itu beristrikan Toba ya, gitu. Nah, terus kemudian terjadi percampuran budaya yang cukup kuat sehingga ini saya kira juga cukup mempengaruhi. Gitu Bang. Pak Guru. Oke, terima kasih kepada Amang Coci Matanari. Nah, kepada Amang LTBN ada yang mau memberikan tanggapan atau Ya, jadi gini, kalau kami di Toba kan ada dikenal dengan nomor ya, nomor atau secara garis genealogis gitu loh. Saya ingin tanya, kalau memang yang dipahami daripada marga Matanari, saya ingin tahu apakah di sana juga ada penomoran ya, secara garis genealogis itu bisa tidak divalidasi sudah berapa generasi Pak Marganda sama Pak Coki ya sampai ke sudut sekarang gitu loh, biar kita paham benarkah Silai Sabungan itu menikah dengan Padang Batanghari. Karena kalau kami menarik dari silsilah Sabungan itu rata-rata kami sudah di 20 sampai 25 generasi gitu loh, atau nomor itu secara garis genealogis gitu loh. Jadi kami juga pingin ya, kalau memang benar identitas itu ada dan menikah menurut versi daripada Pak, apakah bisa kami validasi gitu loh, apakah benar Silai Sabungan itu sendiri yang menikah atau justru paparannya ataupun keturunannya gitu loh. Mohon dijawab juga. Iya, kalau sistem penomoran sebetulnya kalau awalnya dulu saya kira ya tidak ada sistem itu ya. Justru setelah ada Tarombo sebenarnya itu pakai sistem penomoran begitu ya. Di Pak juga sebetulnya dulu kalau di apa kami tidak mengenal itu saya kira di awal ya. Tetapi tentu pertua-pertua kami dulu, pung kami juga kan terhubung dengan
apa ya, pemerintahan di saat itu, dan saya kira juga membuat apa namanya, urutan-urutan. Kalau bapak saya dulu menyebutkan bahwa ya kita itu sekarang sebetulnya apa namanya, di generasi, kalau kita mengacu sistem yang dipakai Toba ya, gitu, di sekitar generasi 25 generasi gitu. Saya sendiri sudah kalau tidak salah, saya, karena kami memang tidak terlalu sangat fokus soal nomor ya, nomor-nomor begitu ya. Tetapi paling tidak kalau dilihat runutan sejarahnya, kalaupun kita mengacu ke situ, kita sudah di lebih dari 20 generasi sebetulnya. Gitu. Jadi boleh jadi, karena kalau bicara sejarah sebetulnya kata saya masih belum terlalu apa namanya ya, sangat lantang mengatakan 100% gitu ya. Mungkin sekian persen, 90 sekian persen gitu. Ada 0, sekian persen bisa jadi apa namanya, penyimpangan begitu ya. Tetapi paling tidak kalau urutan sejarahnya, urutan nomor seperti kalau kita ikuti sistem di Toba, saya kira itu sangat relevan, dan bukan, dan saya kira saya harus katakan bukan keturunannya. Itu bisa kita validasi nanti, kami punya silsilah yang kami buat sendiri gitu ya, yang beberapa referensi juga ayah saya juga dulu buat itu, bapak tua saya yang buat, dan beberapa pihak mereka membuat itu. Jadi kita coba cek bahwa valid kalau dari sisi usia sebetulnya antara Matanari dengan Silai Sabungan itu setara. Oke, ya. oke. Ada lagi. Tadi ada menarik pertanyaannya bahwa ada datang Sialoho gitu loh. Tapi faktanya apakah marga Sialoho itu tertulis Nangalak Boru Matanari? Atau apakah peparan ataupun anak Silai Sabungan juga ada berburu Matanari? Iya, kalau dari informasi di kami bahwa Siloho Raja itu mengambil impalnya, dan dia dari Matanari Kutagugung, berunya Matanari Kutagugung, empung kami yang dari Kutagugung. Jadi Matanari Balna dan Kutagugung itu ada kakak beradik, terus dia punya saudara perempuan, dan anaknya dari Kutagugung lah yang menjadi istri dari Siloho Raja. Namanya Raden Bani Bru Matanari, yang notabene adalah permainnya Pinggan Matio Kalohon atau Kandung. Begitu. Ya, Tapi yang tertulis di Paropo sekarang apa yang tertulis di Paropo? Batang-batang hari itu. Kan persoalannya di situ, Pak TBM. Kalau Oke. yang tertulis di sana kan Satu ada pertanyaan dari bawah, perlu kita validasi. Siapa nama orang tua daripada Pinggan Matio ini menurut perspektif Matanari? Siapa namanya? Nama orang tuanya? kalau tidak salah namanya Mancintaratus. Siapa? Mancintaratus. Mancintaratus. Buru apa dialapnya? Menikah dengan buru apa? Kalau dulu sebutannya sebetulnya yang kami ketahui ceritanya adalah berusi meratah ya. Jadi belum terlalu detail seperti buruh hari ini gitu ya. Mungkin kalau saya tanya juga di generasi Kita kalian menghargai juga itu, mungkin itu. maaf Bang. Kita menghargai itu sebagai memori kolektif daripada setiap kelompok atau setiap marga, dan kita tidak dapat mengintervensi itu karena itu adalah pembentuk daripada identitas setiap marga. Oke. Ada yang mau ditambahkan kepada dari Inang Boris Namo sebelum kepada Amang Julkarnain Berutu? Ya, itu yang saya mau katakan. Saya ingin supaya kita mendengarkan perspektif adat dan juga budaya Pak itu dari versi Pak Silimasua. Jadi Pak Julkarnain Berutu akan menceritakan bagaimana sebuah sistem
peradaban di suku Pak Silimasua, dan termasuk juga tentunya Pegagan, supaya kita bisa melihat Pak secara komprehensif, baik secara fakta arkeologis maupun fakta historisnya gitu. Jadi supaya memahami Pak secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, dan juga tidak seperti si Aci ini yang selalu mencaci maki dan tidak mau menerima penjelasan secara ilmiah gitu loh. Si Aci ini kalau bisa tolong di mute ya, supaya dia tidak mengacaukan pemahaman orang tentang Pak. Maka saya minta Pak Zulkarnain Berutu menceritakan tentang Pak secara komprehensif, baik secara arkeologis maupun secara historis. Silahkan Turang Zulkarnain Berutu. Terima kasih Ibu Anna dan Pak Guru Jending, secara khusus Pak El tadi terkait dengan Tugu tadi di Silalahi kan. Tapi sebelum ke Tugu tadi dan kaitannya nanti dengan Padang Batanghari, menambah keterangan dari Ibu Namo dan Pak Coki tadi, sejarah Pak Silimaswa ini dari keterangan yang begitu panjang tadi dari Ibu Ana Martina, pendekatan sejarah awal dari sekian nama yang disebut Ibu Ana tadi sebelum Kadalona, memang itu pendekatan sejarahnya banyak menjadi cerita para leluhur, para opung gitu. Tapi ketika kita bicara tentang sejarah dari masa Kada dan Lona, secara umum Pak Silimaswa itu punya kesepahaman yang sama, baik adat budaya bahasa dan seterusnya, dan punya kesepakatan yang sama juga dalam pembagian suaknya, sehingga dari 5 suak itu masing-masing punya rumpun setara, rumpun bersama dalam satu kesatuan suku, yaitu suku Pak. Itu aja secara umum. Saya lebih tertarik sedikit dari pembahasan awal antara Pak dan Toba secara khusus tadi di wilayah Matanari. Kami dari Suak Simsim melihat bahwasanya kehadiran suku Toba di tanah Pak secara umum itu kehadirannya menjadi boru, menjadi menantu laki-laki, dia bukan menantu perempuan. Nah, sehingga termasuk dalam pengenalan kami dan pemahaman kami terkait dengan Suak Pegagan, kelompok Silalahi atau Silahi Sabuan lah itu, yang penting kelompok si Raja Turupuk yang 8 itu kami pahami adalah menantu dari Pak Suak Pegagan, khususnya Matanari. Pemahaman ini walaupun kami Suak Simsim memahami, ketika saya secara pribadi beberapa kali ketemu dengan raja-raja Turupuk di wilayah pinggiran Danau Toba Silalahi, baik di Paroponya sampai sekeliling sana, dari Suak Simsim saya katakan ke kawan-kawan di sana, kami Suak Simsim lebih memahami, lebih menerima, lebih mengakui bahwasanya kalian itu adalah menantu dari Suak Pegagan. Itu yang selalu saya sampaikan dengan berbagai alasan. Dia dapat rading tanah, itulah di wilayah pinggiran danau itu. Tapi belakangan pada masa Jauli Padang dan Pak JPA Silalahi, ketika ada masalah pembangunan tugu, pada sejarah itu, walaupun saya bilang tadi bahwasanya Padang Batanghari itu di Suak Simsim itu adalah menantu marga Solin, tetapi karena secara Suak kami itu bersaudara kandung, yang paling tua itu Padang, Berutu anak tengah, Solin anak terakhir. Saya nggak begitu mendalamkan bagaimana sejarah mereka bermenantu, tapi dalam kisah pada Tugu itu, waktu itu bahwasanya kelompok Silalahi inilah kita katakan, mau Silalahi, Silahi Sabungan dan kelompok mereka ini, ketika ingin membangun Tugu itu, ada
satu kisah yang nggak bisa dituntaskan, sehingga kelompok ini mencari bagaimana ini sehingga pembangunan ini tuntas. Nah, pada masa itu adalah kedekatan antara kelompok Silalahi tadi dengan kelompok Pak Jauli Batanghari. Nah, ketepatan dalam jabatannya di Kabupaten Dairi, sehingga kehadiran kelompok Padang Batanghari ke pembangunan Tugu itu membuat proses Tugu itu terjadi dan terbangun. Nah, pada kisah itulah membuat cerita tadi adanya hubungan kekerasan berkula-kula di suku Pak di kelompok Silahi Sabungan atau Silalahi dalam pembangunan Tugu dengan Simsim, karena mengakui bahwasanya saudara kami Margasolin yang datang ke Suak Simsim, kami lebih melihat kenapa pada sejarah itu pembangunan Tugu Silalahi tadi itu di Paropo itu bisa sukseslah kita katakan dengan kehadiran Padang Batanghari. Kami tidak melihat dari sudut antara tutur berukula-kula sesama mereka. Kami lebih melihat adanya mungkin hubungan sejarah antara kelompok Silalahi dengan kelompok Padang Batanghari. Kenapa kami katakan demikian? Mungkin adanya hubungan sejarah. Ketika Silalahi ingin membuat bangunan, ada yang kurang di situ, dan kehadiran saudaranya membuat bangunan itu jadi tuntas. Tapi dalam sejarah yang lain mereka mengatakan Padang Batanghari itu menjadi kula-kulanya. Bagi kami Suak Simsim, sebenarnya kami melihat bisa aja antara Silahi Sabungan atau kelompok Silalahi tadi yang buat Tugu itu bersaudara dengan Padang Batanghari yang memang pada sejarahnya menjadi menantu Margasolin di Suak Simsim. Kalaulah Padang Batanghari itu adalah kerabat yang berpadan dengan kelompok Matanari di atas dengan kelompok Sigodangulu, kalau kami bahasakan di sini, bisa aja karena saling bersaudara dan sedarah berhasil membangun monumen ataupun tugu, walaupun belakangan menjadi konflik di kelompok mereka. Ada yang Silalahi membuat kula-kulanya Padang Batanghari, ada yang Silalahi tetap mempertahankan kula-kulanya Matanari. Kami dalam konteks Simsim selalu kami katakan ke kelompok Padang Batanghari, ketika kita nanti buka sejarah, maka kehadiran kalian akan kita simpulkan karena kalian menantu kami dan kami tahu kalian itu datang dari mana. Nah, itulah kira-kira tadi kalau dari Pak El, kenapa di Tugu itu ada Padang Batanghari. Tapi dalam konteks Pak Coki dan Pak Marganda tadi, kami melihat Padang Batanghari itu bukan Matanari, tetapi lebih cenderung kami pahami Padang Batanghari itu adalah keturunan yang ada hubungan baik antara Matanari dengan kelompok Sigodangulu kalau kami sebut di sini. Makasih. Oke, makasih banyak. Sedikit ya Tulang Gurjen izin dulu. Jadi saya mau nanya Tulang Matanari ya berdua, sejauh mana Tulang berdua mengenal anak Silahi Sabungan yang lahir daripada Boru Matanari? Siapa-siapa nama-namanya yang Tulang ketahui, siapa anaknya Silahi Sabungan dari Boru Matanari? Itu yang pertama. Ini kan dari perspektif budaya ya. Saya melihat di tulisan Panfuren di situ dinyatakan bahwa setiap orang tokoh-tokoh ataupun orang-orang di Papak harus ada mejannya. Ya, ada mejannya. Nah, pertanyaan saya, apakah Silahi Sabungan di tanah Papak juga ada mejannya? Nah, tolong dijawab dulu dua pertanyaan itu. Izin dulu motong Pak Guru dalam kaitan mejan itu untuk Pak L. Boleh. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Agak rada-rada hilang tadi jaringannya. Siapa Ya, aja jadi nama? gini, kalau kita kan mengklaim bahwa Silahi Sabungan menikah dengan Halo? Jadi kita kan mengklaim bahwa Silahi Sabungan itu menikah dengan Boru Matanari.
pertanyaan saya, menurut yang kita ketahui, siapa-siapa anak Silesebungan dari Boru Matanari? Dan yang kedua, apakah Silesebungan di tanah Pak itu ada mejannya? Nah, itu dua pertanyaan itu, mohon dijawab ulang. Iya, jaringannya hilang-hilang muncul. Jadi pertanyaannya tadi siapa aja nama Silesebungan, anak Silesebungan ya, atau anak Silelahi? Nah, tadi kan aku tanya, siapa sebenarnya yang menikah? Jadi kita bilang tadi bahwa yang menikah dengan Matanari itu Silesebungan. Jadi kan saya kejar pertanyaan tadi, narasi tadi. Terus siapa anak-anaknya dari Boru Matanari itu? Dan apakah Silesebungan dari tulisan Panpuren saya melihat bahwa leluhur-leluhur Papak itu ataupun orang Papak itu harus memiliki mejan, ya kan? Ya, Pertanyaan saya, apakah Silesebungan ada mejanya di sana? Kalau benar dia berada di menikah dengan Boru Matanari. Papa itu yang mempunyai mejan itu ada Sepajak Rube, Persuak atau Permarga, bukan Rading Beru. Itu tolong dicatat itu. Silesebungan kan dalam kategori ini adalah sebagai menantu Matanari, tentu tidak punya mejan. Bagaimana mungkin orang Toba punya meja di tanah Papak? Kan itu logikanya. Nah, yang pertanyaan berikutnya, siapa saja anak Boru Matanari ini? Anak Boru Matanari yang mana? Apakah Pinggir Matio atau Raden Bari? Yang saya tahu keturunan turang kami Pinggir Matio, yang pertama yang saya kenal, yang saya pelajari Siloho Raja. Baru sampai urutan yang ke-7 dan ada katanya sampai ke-8 Tambunan. Saya tidak ikut mencampuri itu berapa keturunannya, tapi yang saya tahu, yang saya koreksi selama ini, mulai dari pergejolakan mulai tahun 2003 yang datang marga Sihaloho, tanda kutip Sihaloho ya, bukan semua keturunan Silesebungan yang datang kepada saat itu. Siloho Raja menopot tulangnya, yaitu Matanari ke Balnas Kabeng-Kabeng. Nah, di situ baru saya tahu bahwa ada yang selama ini persoalan yang belum tuntas, yang masih dalam proses pencarian, yang mana selama ini tertutupi. Jadi siapa saja namanya, itu tadi ya Loho Raja, Tungkir, Pintu Batu, dan seterusnya. Kalau urutannya saya nggak tahu persis siapa situan dan siapa yang paling bontot. Jadi kalau sekali lagi Silesebungan tidak mempunyai mejan karena dia bukanlah salah satu si Pajak Rubi, dia adalah Rading Beru. Begitu saya yang saya tahu, bujur. Oke, terima kasih kepada Amang. Pak Zulkarnain tadi. Sedikit menambahkan tentang mejan tadi dikaitkan oleh Pak El kan, menambahi keterangan dari Pak Marganda tadi. Hukum Pak memang yang punya mejan itu adalah marga-marga Pak. Itu hukumnya si Pajak Rube tadi dalam bahasa kita, tapi secara khusus itu suku Pak lah yang punya mejan. Pertanyaan Pak El tadi, adakah kelompok Silalahi punya mejan? Nah, saya tidak menggeser dulu ke Silalahi, tapi dalam mejan di marga-marga yang datang ke tanah Pak. Adakah? Ada. Nah, tinggal mejannya itu, kami contoh di Simsim, beberapa marga yang datang ke Suak Simsim itu di luar marga Pak ada mejannya. Saya sebut contoh menantu marga Brutu itu marga Munte, itu menjadi Boru kami. Mereka punya mejan, cuman pada sejarah mejan yang bukan dari suku Pak di Suak Simsim kami khususnya, itu ada aturannya.
Bagaimana aturannya? Selama si Pajak Rube tadi, Raja Pak di SIM-SIM tadi ada Padang Brutus Sulin, mengizinkan menantunya membuat mejan, maka dia boleh, walaupun bentuk mejannya berbeda dengan mejan mertuanya tadi, yang Pak tadi. Itu ada aturan mejannya. Kedua, kenapa dia dibolehkan mertuanya punya mejan, kami khususnya di Suak SIM-SIM, untuk memastikan marga munte yang menjadi boru kami itu adalah marga munte yang terkait dengan izin mejan tadi. Karena pada belakangan akan ada datang saudara menantu kami tadi marga munte yang tidak punya hubungan hierarkis keturunan terkait kami marga brutu. Sekarang contohnya, saudara-saudara marga munte yang lain, tetapi secara leluhur opungnya bukan bagian menantu kami, kalau ditarik ke atas, maka dia juga ada di sana. Sehingga kami katakan Anda marga munte, tapi bukan bagian munte yang menjadi menantu kami tadi. Itu. Selanjutnya, ketika dia punya bukti sejarah mejan tadi yang kami izinkan, maka mereka inilah yang permanen menggunakan adat budaya Pak di tanah Pak itu. Tapi marga munte yang tadi datang belakangan menjumpai saudaranya, dia nggak punya keharusan permanen menjalankan adat budaya Pak walaupun di tanah Pak itu. Tapi khusus jadi menantu tadi, dia punya kewajiban untuk menjalankan adat budaya Pak di tanah Pak itu, karena dia telah kami berikan rading tanah. Pertanyaannya tadi dari Pak El tadi, kalau itu kaitkan dengan mejan di Silalahi atau Silahi Sabungan tadi, saya geser sedikit ke SIM-SIM. Adakah mejan di luar Pak menjadi tinggal di tanah Pak punya mejan? Bagi kami di SIM-SIM itu ada. Saya contohkan itu tadi, marga munte yang ketepatan menjadi menantu marga brutu. Itu tambahan tentang mejan tadi, Pak El dan Pak Guru Jending. Makasih.